Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي المصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واشع يا ربي واجع الرجاء غير منعكس لديك واجع الحساب غير بسببهم وغرامهم في الدين والدنيا والآخرة أسابهم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala man kana harsud dunya nu'ti minha wa man lahu fil akhirati min nasib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ayyuhal kiram, para alim wal ulama, para asatidzah wal hujjah, para tokoh masyarakat bila sebuah tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada saat pada pagi yang cerah ini. Segala jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang pantas yang bisa kita tuturkan kecuali untai rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan berbagai macam karunia kenikmatan. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba Allah yang isti'adu fi ahkami syar'iyyah. Salat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada penghulu alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini kelak dia Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan semoga kita sekalian diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah, serta berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan haji dan umrah. Dan semoga asbab mahabbah kecintaan kita menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan syafaat ujma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya mengucapkan al-audin wal faidin, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah kita dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim min suratul Yasin, wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa 'anabi wa fazzarna fiha minal uyun liyakulu min thamarati wa ma 'amilat aydihim. Halaman 9 baris kelima. Halaman 9 baris kelima ya. Wa ja'alna biha jannatin min nakhilin wa a'nabi wa fazzarna fiha minal uyun liyakulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim. Udah ya. Wa ja'alna, dan telah kami jadikan fiha di dalamnya, artinya dalam surga, jannatun, yaitu taman-taman atau kebun-kebun, min nakhilin, kebun-kebun dari kebun-kebun kurma, wa a'nabin, juga kebun-kebun anggur, wa fazzarna fiha, dan mengalir, dan kami alirkan fiha di dalamnya, min uyun, dari mata air liyakulu, agar mereka dapat memakan, min thamarihi, dari buah-buahan yang ada dalamnya, ay min thamarihi hasil minal ma', dari buah-buahan yang dihasilkan oleh air yang mengalir, arti dari mata air ya, dari mata air mengalirkan air ke seluruh taman-taman, kemudian taman itu bisa menghasilkan pohon atau menumbuhkan tanam-tanaman, kemudian tanam-tanaman itu menghasilkan buah, dan buah itu bisa dimakan ya. Wa ma 'amilathu aydihim, dan apa-apa yang telah dikerjakan atau apa-apa yang telah diperbuat, aydihim artinya dihasilkan ya, amalathu dihasilkan buah tadi, aydihim dengan tangan-tangan mereka ya. Ini gambaran tentang masalah dunia ya. Qara'a hadhihi ayatul Qisai wa Abu Bakrin bi ghairiha, dibaca hadhil ayat ini, wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabi wa fazzarna fiha minal uyun liyakulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim. Wa qara hadhil ayat, dibaca ayat ini al-Kisai oleh Imam Kisai wa Abu Bakrin, dengan Imam Abu Bakrin bi ghairiha, tanpa menggunakan huruf a. Jadi wa ma 'amilat aydihim, haknya dibuang ya. Jadi ada dua bacaan, ada yang membaca wa ma 'amilathu aydihim, ada yang membaca wa ma 'amilat aydihim. Jadi Imam Kisai dan Abu Bakrin menyebut bi ghairi ha, tanpa menggunakan huruf ha, dari ayat wa ma 'amilat aydihim, tanpa menggunakan ha, hanya dibuang ya. Ya, ini adalah qiraat sab'ah. Jadi kalau ada orang yang baca seperti itu nggak usah disalahin gitu.
ya. Jadi ada yang membaca wa ma amilat aidihim, ada yang membaca wa ma amilat aidihim. Kalau wa ma amilat aidihim haknya dibuang. Ini adalah Imam Kisai dengan Abu Bakar. Abu Bakar tidak menggunakan atau tidak membaca haknya. Wal akhar, dan ulama yang lain, wa amilathu, adapun kalimat amilathu bil ha, dengan menggunakan ha. Ju'ila ma bi ma'na alladhi ayyaquluna minal ladzina amilathu aydihim minal zar'i wal gharsi wa ghairihima kan nabidin wad dabsin. Ju'ila, dan menjadikan ma di dalam kalimat wa ma amilathu aydihim bi makna, dengan makna alladzi, maknya itu kalau di saat kalau yang membaca dengan ha wa ma amilathu, ya, maka ma itu bi makna alladzi mausulah, bi makna alladzi, ma bi makna alladzi, ya. Maka artinya ayyaquluna minal ladzina amilathu aydihim, yaquluna, mereka memakan minal ladzina, dari apa-apa yang telah mereka hasilkan, ya. Minal ladzina, dari apa-apa yang telah mereka hasilkan, hu-nya itu adalah buah-buahan dari hasil kerja mereka, aidihim, dengan tangan mereka. Jadi kalau menggunakan ha, ya, ulama menyebut maka maknya itu bermakna alladzi mausulah, yang isinya bahwa memang mereka yang mengerjakan atau mereka yang menghasilkan buah-buahan dengan mereka menanam dengan tangan-tangan mereka, ya. Jadi manusia, ya, kita bisa makan beras, kita bisa menikmati buah-buahan hasil dari petani dengan tangan-tangan para petani, ya. Mereka menghasilkan, mereka bekerja, kemudian dari kerja itu menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Minar zar'i wal ghars, dari tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Wa ghairihima, dan dari selainnya, selain tanaman dan tumbuh-tumbuhan, kadabidin, seperti manisan anggur, wadabsin, dan manisan kurma. Ya, ada manis kurma kemudian dijadikan manisan, anggur kemudian dijadikan manisan. Siapa yang membuat? Tangan manusia. Kita bisa makan, menikmati apa, misalnya kolak gitu ya, itu karena hasil dari tangan manusia yang menghasilkan, yang berbuat, yang bekerja, kemudian menghasilkan apa yang kita butuhkan, ya. Ya, misalnya beras juga demikian, dari gabah kemudian diolah menjadi beras, beras kemudian diolah menjadi nasi, nasi dinikmati. Itu karena wa ma amilathu aydihim, ya. Wa ma amilathu aydihim, hu-nya itu karena dibaca dengan hu, maka maknya adalah bermakna alladzi, yang telah mereka kerjakan, yang telah mereka hasilkan dengan tangan-tangan mereka. Hasilnya apa? Ya, makanan-makanan tadi, ya, makanan-makanan tadi. Wa dhamiru a'id ila ma alladhi bima'na ma alladhi bima'na alladhi, dan domir ha tadi, domir ha wa ma amilathu, domir ha tadi a'id, dia akan kembali ila ma, kepada ma. Alladzi bima'na allati bima'na alladzi, yang memang bermakna ala alladzi, ya. Jadi ma bermakna alladzi, di mana hu-nya tadi adalah a'id, kembali kepada ma sebagai mausulah. Wa man qara'a bi ghairi dhamir, dan orang yang membaca tanpa menggunakan domir ha, jadi wa ma amilat aidihim, ya. Jadi tanpa menggunakan domir. Wa man qara'a bi ghairi dhamir ju'ila ma bi ma'na nafi, maka dijadikan ma tadi itu, huruf ma tadi itu bi makna nafi, sebagai makna fiyah, ya, artinya meniadakan. Maka adapun maknanya, kalau seandainya kita membaca wa ma amilat aidihim tanpa ada domir ha, ya, maka maknanya wajaduha ma'mulatan walam ta'malha aidihim wala san'a lahum fiha.
Maka maknanya adalah wajaduha, dan ditemukan buah-buahan tadi ma'mulah, sudah ada. Artinya mereka menemukannya memang sudah ada. Lam ta'malha, tidak dihasilkan. Aidihim, tidak dihasilkan buah-buah tadi. Aidihim, dengan tangan mereka. Memang sudah ada gitu loh. Ya, kalau tidak menggunakan hak di situ. Jadi mak di situ sebagai makna nafiyah, menafikan akan keberadaan usaha manusia. Allah yang sudah memberikan semuanya. Allah yang sudah menyiapkan semua apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia gitu loh. Manusia cuma ngolah doang. Karena memang semuanya hakikatnya dari Allah. Wa ma amilat aidihim, maknanya adalah ay wajaduha ma'mulatan wa lam ta'malha aidihim. Jadi mereka menemukan buah-buahan tadi ma'mulah, memang sudah ada. Ya, sudah ada. Sudah disiapkan. Walam ta'malha, dan tidak dikerjakan oleh mereka, tidak dihasilkan buah tadi aidihim, oleh tangan-tangan mereka. Enggak lagi itu dah. Walam san'alahu, dan mereka tidak melakukan hal itu. Ya, mereka enggak kerjakan. Nah, kalau makna yang seperti ini adalah menggambarkan tentang kehidupan di alam surga gitu loh. Ya. Kalau ini menunjukkan di alam surga. Memang di surga itu nggak ngapa-ngapain kita, udah disediakan oleh Allah semuanya. Kalau di alam dunia kan kita harus berusaha, ya, harus berusaha. Sementara usaha yang kita kerjakan itu hasilnya wa ufawwidu amri ilallah, kita serahkan kepada Allah. Ya, ya kita nggak mungkin duduk diam kemudian tahu-tahu datang makanan, kan nggak mungkin. Kecuali orang sakit di rumah sakit didatangin makanannya, ya kan? Dalam hal mendapatkan rizki itu diberikan oleh Allah kepada makhluk itu dengan 3 cara. Ini yang harus kita pahami, 3 cara. Ada kalanya rizki itu didatangkan oleh Allah, ada kalanya rizki itu kita cari, ada kalanya rizki itu kita cari dan kita diam, didatangkan oleh Allah. Ada 3 tuh. Kalau rizki yang dicari itu seperti binatang. Binatang itu mencari dengan intuisinya, ya. Dengan intuisinya, dengan indranya. Oh, di sana mau ada makanan. Makanya yang namanya binatang begitu pagi mereka keluar tuh semuanya. Burung keluar dari sarangnya, ayam keluar dari kandangnya. Kenapa? Mereka mencari. Oh, mereka mencari. Oh, di sana ada makanan. Oh. Mereka tuju tuh dengan intuisi mereka. Kalau rizki didatangkan seperti pohon nggak mungkin jalan ke sana kemari, betul nggak? Ya, nggak mungkin. Pohon nggak mungkin di sana ada makanan, masa pohon tahu-tahu jalan, kan nggak mungkin tuh. Diam tuh pohon. Yang rezekinya didatangkan oleh Allah. Ada kalanya dengan manusia memberikan pupuk, kemudian menyirami, ada kalanya hujan, ada kalanya air yang mengalir, kan begitu. Itu didatangkan tuh rezekinya. Sementara manusia 2. Ya, dia datang, dia cari dengan intuisinya, setelahnya itu dia bertawakal kepada Allah. Dia serahkan semuanya urusannya kepada Allah. Dia cuma diperintahkan oleh Allah untuk usaha. Enggak boleh diam. Itu manusia. Ya. Manusia harus mencari dengan intuisinya, dengan indranya. Ya, bahwa di sana ada rezeki. Setelahnya dia melakukan ikhtiar, kemudian dia serahkan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, urusanku aku serahkan kepada Allah. Maka kalau orang yang namanya kerja, jangan minta kaya. Orang kerja itu nggak akan mungkin bisa jadi kaya. Ya, karena kekayaan itu sudah ditentukan oleh Allah. Allah yang menentukan seseorang itu jadi kaya, gitu loh. Nah, kita bagaimana kedekatan kita kepada Allah, gitu saja udah rayunya kita kepada Allah. Sementara kita perintahkan untuk usaha, dan masalah terpenuhi dan tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil dari usaha yang kita kerjakan adalah Allah yang menentukan, bukan kita, saudara. Ya. Kalau seandainya kita yang menentukan, yang jelas yang harus jadi kaya itu ada kuli sindang yang kerjanya 1 hari 1 malam, betul nggak? Wah, dengan kekuatannya tuh pusarnya kayak kagak ada, nggak ada pusar. Malam juga dikerjain, hujan dia kerjain, kagak ada istilah berhenti, kan gitu, betul kan? Tapi kok kenapa orang cuma duduk doang, taktuk cuma begitu doang tuh, kaya, kan gitu.
Jadi kekayaan itu bukan dari hasil kerja kita, dari ketentuan Allah. Bagaimana cara kita dekat kepada Allah, bagaimana cara kita meraih Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang rizkinya ditambah oleh Allah itu biasanya orang-orang yang menjauhkan dirinya dari maksiat, ya. Makin dia sedikit berbuat maksiat, makin senang Allah kepadanya, rizkinya makin bertambah. Tapi kalau kita berbuat maksiat, ya itu rezeki kita dikurangin oleh Allah, ya. Makanya kalau kita mau rezeki kita makmur, dekat kepada Allah, tinggalin maksiat, banyak kita istighfar kepada Allah. Usaha ya usaha, namun jangan menganggap dengan usaha itu kita akan mendapatkan hasil. Ya, hasil itu semuanya dari Allah. Jadi jamaah ini Allah SWT, ayat ini ada menggambarkan dua, ada gambaran tentang dunia, ada gambaran tentang akhirat. Kalau Imam Kasai dan Abu Bakar ini menyebut hak itu karena mengkondisikan ayat ini sebagai ayat yang berada di alam dunia, bahwa bisa dihasilkan dengan tangan-tangan manusia, maka kondisinya nggak mungkin kita bisa menerima begitu saja tanpa ada usaha. Wa hadza makna qauli Dhahhaki wa Qatadah, dan ini adalah pendapat yang disampaikan makna ini yaitu wa ma'amilat aydihim bimakna, di mana ma itu adalah bermakna nafi. Ini adalah qaul atau pendapat dari Imam Dhahhaki dan Imam Qatadah. Qila, dan ada yang mengatakan arada anhar, yang dimaksud dengan anhar di situ yaitu sungai-sungai, ya, anhar sungai-sungai, wa uyun, dan juga mata air alladzi lam ta'malha aidin nas, yang tidak dikerjakan atau tidak dibuat oleh tangan-tangan manusia, mislu dablatan wa furatin wa nailin wa nahwiha, seperti Dajlah itu adalah sungai Tigris, ya. Dajlah sungai Tigris yang ada di kota Turki, atau Furat sungai Efrat, bahasa kita Furat, bahasa atau artinya Furat itu ada sungai Efrat, juga ada di daerah Turki. Wan Nil, dan sungai Nil yang ada di kota Mesir, ya. Wa nahwiha, dan sebagainya. Nah, ini memang kalau disebutkan bahwa ini sungai-sungai yang tidak dibuat oleh manusia, sungai yang sudah ada. Jadi ada yang memang dibuat, ada yang tidak dibuat, memang sudah ada, ya. Makanya ada dua pendapat tadi itu, ada yang menggunakan domir, ada yang tidak menggunakan domir. Ada yang mengkondisikan ayat itu sebagai ayat di alam dunia, ada yang mengkondisikan di alam akhirat. Adapun yang mengkondisikan dalam dunia juga menyatakan ada juga sungai-sungai atau sesuatu yang memang tidak dibuat oleh manusia, tapi memang sudah ada, ya, hanya manusia memanfaatkannya saja, ya. Afala yashkurun, maka apakah mereka tidak bersyukur nikmat Allah Ta'ala? Hadhihi tadullu ala wahdaniyatillahi ta'ala, wujudul qiyamati fa in batu zar'i wal buyutin minal ardil mayyiti bil matar. Afala yashkurun, apakah mereka tidak bersyukur bi ni'matillahi ta'ala, dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, ya. Fahadihi, dan ini, dalil ini tadullu ala wahdaniyatillahi ta'ala, sebagai petunjuk dalil, ya, petunjuk ala wahdaniyah, atas kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, wa wujudil qiyam, dan atas keberadaan hari kiamat. Ini dalil ini, ayat ini menunjukkan, ingin ditunjukkan oleh Allah tentang kemahaesaan Allah, dan akan ada yang namanya hari kiamat, hari akhir, ya. Manusia tidak akan selamanya hidup di alam dunia, kemungkinan akan ada di alam yang namanya alam akhirat. Artinya, ya, kondisinya tadi itu, ayat ini tidak hanya dikondisikan tentang masalah keberadaan di alam surga, namun juga keberadaan di alam dunia, karena ingin menunjukkan akan kemahabesaran Allah dan keberadaan hari kiamat, hari pembalasan, saudara, ya.
Orang yang beriman harus yakin bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Tuh, jangan sampai kita nggak percaya. Kalau kita beriman kan atas dikuma ja'a bihin Nabi. Orang yang beriman itu adalah orang yang yakin kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi. Dia yakin ada kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kehidupan dunia kecuali untuk bekal kehidupan akhirat. Wa imbatu zar'i, dan menanam tanaman wa hububatin, dan biji-bijian minal ardi, dari bumi, maita yang mati, bil matar, dengan sebab air hujan. Ini juga wujud dari keberadaan hari kiamat, hari akhir, di mana dijelaskan oleh Allah di alam dunia ini fa imbatu zar'i, tumbuh ya tanam-tanaman, wa hububatin, dan biji-bijian, bil ardi, dari bumi, al mayyit, dari bumi yang mati. Bumi mati, bumi gersang itu bisa tumbuh tanam-tanaman yang menghasilkan buah, yang menghasilkan biji-bijian, bil matar, dengan sebab hujan, fir rabi', pada musim yang keempat, yaitu musim semi. Wa ja'aluha yabisatan fil kharifin, dan telah menjadikannya ya bisa kering fi kharifin, pada musim rontok. Jadi ada kalanya di alam dunia diperlihatkan oleh Allah sama sebagaimana alam akhirat. Alam dunia yang mati, yang tadinya mati, bisa dihidupkan oleh Allah. Bumi yang mati bisa hidup dengan tumbuh pohon-pohonan dan sebagainya. Juga bumi yang tadinya bagus, subur, bisa menjadi bumi yang gersang hingga bisa merontokkan pohon atau merontokkan apa yang ada di atasnya. Dalilun ala annahu wahidun, dan ini sebagai dalil, petunjuk ya, bahwa sesungguhnya annahu, Allah Subhanahu wa taala, wahid, maha esa Allah. La mani'un, itu bukan mimma, la mani ya, la mani'a, la mani'a, tidak bisa dicegah. Allah enggak mungkin bisa dicegah. Wala mu'awidun, dan Allah tidak bisa dirintangin, dirintangin atau dibayang-bayangin, tidak. Lahu, kepadanya, yaf'alu ma yasha, apa-apa yang dia kerjakan semau dirinya, wa yahkumu ma yurid, dan menghukumi apa yang diinginkannya. Wa huwa wahidul qahhar, dan Allah adalah zat yang maha esa, al-qahhar, dan maha kuasa. Wa bi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Wa bi kulli syai'in, dan di dalam setiap sesuatu, lahu, baginya, ayatun, ada tanda-tanda atau bukti, tadullu ala annahu, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya, annahu, sesungguhnya, wahidun, Allah itu ada wahid, esa, qadirun, dan maha kuasa. Faman qadara ala ahya'il ardil mayyiti fil asrul rabi, maka zat yang maha kuasa untuk bisa menghidupkan bumi yang mati, ala ahya'il ardi, menghidupkan bumi yang mati ya, untuk bisa menghidupkan bumi yang mati, fil asrul rabi, pada waktu musim yang keempat, yaitu musim semi. Fa huwa qadirun, maka Allah maha kuasa, ala ahya'il maut, untuk menghidupkan yang mati, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Bumi yang mati bisa dihidupkan di alam dunia, kita bisa menyaksikan, dan tidak ada pengecualian juga. Allah kuasa untuk menghidupkan yang mati. Nanti di alam akhirat, di yaumil qiyamah, bisa Allah hidupkan, artinya bisa Allah kembalikan ya, diciptakan kembali kita, dihidupkan kembali kita, dibangkitkan kembali kita nanti di alam akhirat. Wala subhata fihi, maka tidak ada yang ragu fihi, di dalamnya. Artinya di dalam kekuasaan Allah nggak ada ragu, nggak usah ragu kita ya. Itu masalah kecil bagi Allah untuk bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Jangan kita menganggap bahwa nanti kita nggak akan dihidupkan, karena ada kalau orang-orang komunis, ateis menyebut setelahnya kehidupan dunia nggak ada lagi kehidupan akhirat, kan gitu kan? Kalau udah mati, selesai urusan. Kayak ada bom pisang gitu. Enggak.
Allah kuasa dari tidak ada menjadi ada, apalagi dari ada mustahil kalau seandainya Allah tidak bisa mengadakan yang tadinya ada, yang tidak ada saja bisa diadakan oleh Allah, apalagi yang sudah ada. Maka Allah itu qadirun, Allah maha kuasa, ya, wahdaniyah, itu kekuasaan Allah luar biasa, saudara. Jangan kita meragukannya, lah sabbahul fihi, tidak ada keraguan lagi, jangan diraguin. Subhati, subhat itu keraguan, sabhatu fasabbahtu fihi, artinya sudah enggak perlu ragu lagi dah dengan kekuasaan Allah. Maka orang yang membaca Yasin harusnya dia sadar tuh, ya, ketika dia membaca waja'alna fiha apa ya, waja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabin, ini kita bayangkan waja'alna fiha jannatin min a'nabin. Kita membayangkan, oh Allah tuh maha kuasa, maha besar. Kelak kita akan dihidupkan setelah kita dimatikan. Kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di alam dunia. Apa yang sudah kita kerjakan di alam dunia, kelak akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita baca, harus ada dalam diri kita tuh, wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabi wa fazzalna fiha minal uyun. Al-uyun itu air yang mengalir. An-nahar yaitu sungai, kan gitu kan. Uyun mata air yang mengalir, mata air mengalir itu sungai, itu sungai. Oh iya, kita bayangkan tuh, nah, baca Yasin begitu, saudara. Ini baca Yasin ngebut, Yasin Al-Quran kalau sebut-rebutan, jangan. Baca yang tartil, ya. Kita diajak baca Yasin tiap malam Jumat, baca yang tartil, jangan main kebut-kebutan, jangan, biar ada maknanya, kita merasakan. Karena memang kenapa para ulama itu menganjurkan kita membaca Yasin. Setiap kali ada acara bacanya Yasin, kan betul kan? Ya kan? Kendurian baca Yasin, kelahiran baca Yasin, kemudian khitanan baca Yasin, mau ngadain akikahan baca Yasin, apa aja tuh bacanya Yasin. Agar apa? Diingetin kita nih, diingetin. Ya, Allah kuasa untuk menghidupkan manusia. Maka ketika kita membaca waja'alna fiha jannatin min nakhil wa a'nabin fazzalna fiha minal uyun, ya Allah, wa ma amilathu, wa ma amilathu aydihim. Wah, di sini nih, masya Allah, ya, kita bisa menikmati semuanya itu. Ada kalanya sudah disiapkan oleh Allah, ada kalanya dengan usaha kita, dan Allah mampu untuk menghidupkan. Allah mampu untuk memberikan atau memenuhi semua kebutuhan kita. Masya Allah, ya. Sekali lagi, kalau baca Yasin jangan ngebut-ngebutan, ya. Ini nyari cepatnya sih. Kalau ada yang mimpin baca Yasin cepet, oh itu tuh enak tuh, cepet tuh, gitu. Ya, cepet tuh, enak tuh, ya kan? Jangan, ayo bacanya yang tartil, gitu. Jangan cepet-cepet baca. Seenggak-enggaknya kita bisa merasakan indahnya Al-Qur'an, ya, dengan membaca yang tartil. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, idza ra'aitumur rabi'a fadhkuru nusura wa huwa qad subbiha ar-rabi'u bin nusur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumur rabi', ketika kalian menyaksikan, ra'aitu melihat, ya, ketika kalian menyaksikan rabi', yaitu musim yang keempat, musim semi, fadhkuru, maka ingatlah kalian, kata Rasulullah, an-nusur, ingatlah kalian an-nusur, yaitu ingatlah kalian tentang hari kebangkitan. Kalau musim semi itu musim tumbuh, ya. Jadi kita harus ingat juga akan nusur, hari pembangkitan. Wa huwa qad subbiha rubu'u bin nusur. Dan sesungguhnya qad sungguh tu sabbiha, qad sabbiha rabi, sesungguh menyerupai rabi,
yaitu musim semi itu bin nusur dengan masa atau hari pembangkitan. Masa semi itu adalah sama dengan masa di mana dibangkitkan. Wa dzukira fi sarhi hadhil hadis, dan telah dijelaskan di dalam sarah hadis ini, anna rabi'a subbahu yauman nusur. Sesungguhnya masa semi itu atau musim semi itu yusabbahu yaumun nusur, itu sebanding atau sama percis gitu yauman nusur pada hari pembangkitan fi asra aujuhin, di dalam 10 aspek atau 10 keadaan ya. Jadi disamakan nih. Nah, ini apa, Imam Al-Hamami, Syekh Al-Hamami menggambarkan tentang alam akhirat itu dengan apa, yaumun nusur, yaitu hari pembangkitan itu sama dengan hari atau musim semi, musim tanam gitu bahasanya ya. Disamakan dengan min asaratil aujah, dengan 10 aspek. Ya, coba kita lihat. Al-awwal, yang pertama, annal hububatin wan nabatati. Hububan adalah biji-bijian. Wan nabata dari kalimat naba, ya, artinya tumbuh yang ditanam dan tanaman. Biji-bijian yang ditanam itu. Takhruju min tahtil ardi fil rubu'. Dia keluar dari bawah bumi, ya, dari bawah bumi dia keluar minar rabi pada musim semi. Jadi tumbuhan itu keluar dari bawah tanah di musim tanam gitu, keluar tuh, kemudian menghasilkan biji-bijian. Kama takhrujul mauta wa dafainu min tahtil ardi yawman nusur, sebagaimana keluarnya mayit wadafainu yang ditanam itu ya, sebagaimana mayit yang dikubur ya, mayit kan dikubur min tahtatil ardi, dan dia keluar dari bawah bumi yauman nusur, pada hari kebangkitan. Nah, kebangkitan juga nanti tuh orang-orang yang udah mati, yang udah dikubur, dia bangkit tuh saudara ya. Bukan sekonyong-konyong dia datang, enggak, dia keluar dari dalam bumi karena mereka dikubur. Ada kalanya ketika yaumul kiamah, kan nanti yaumul kiamah saudara, sebelum yaumul kiamah itu orang-orang yang beriman sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat kan begitu ya. Diingat, ada yang menyatakan bahwa umurnya umatnya Rasulullah itu hanya 1.500 tahun. Umurnya umatnya Rasulullah ya, hanya 1.500 tahun. Nah, sekarang udah tahun berapa nih? 1446 ya. Tinggal berapa tahun lagi tuh? Tinggal 54 tahun. Sedikit lagi tuh umurnya Rasulullah, umatnya Rasulullah. Setelah 1.500 tahun, maka Allah wafatkan semua umat baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang beriman mati. Setelahnya itu adanya hanya orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang kufur kepada Allah, kafir. Karena saat itulah akan datangnya yaumul kiamah. Allah tidak menginginkan orang yang beriman merasakan dahsyatnya yaumul kiamah. Tuh saudara, ya, wafat semuanya. Jadi yang ada nanti orang-orang kafir doang tuh yang ada di alam dunia. Jadi mereka melihat dahsyatnya kiamat, kemudian mereka mati. Nah, kemudian mereka dibangkitkan. Belum dikubur, dibangkitkan. Nah, sementara yang sudah wafat, yang sudah ditanam, yang sudah dikubur akan dibangkitkan dari bawah bumi. Kan begitu. Ya. Itu ada yang menyatakan tuh, kita harus hati-hati tuh. Kalau yang umurnya udah 50 ke atas, wah, sebentar lagi dah. Tapi kalau umurnya masih jauh, ya hati-hati tuh. Hati-hatinya bagaimana? Hati-hatinya jangan-jangan nanti nggak diwafatkan oleh Allah ketika sudah sampai 1.500 tahun. Apakah kita termasuk dari orang-orang kafir? Apakah kita termasuk orang-orang muslim?
Mudah-mudahan kita termasuk orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan sebelum datangnya yaumul kiamah. Itu ada yang menyatakan begitu. Umur umatnya Nabi enggak jauh dari 1.500 tahun. Kan tinggal dekat. Iya, tinggal dekat lagi itu. Sekarang 1446 Hijriah. Nah itu, aduh, khawatir juga. Ya, makanya kita minta kepada Allah mudah-mudahan kagak merasakan kiamat. Karena kita memang umat yang paling akhir nih, di gerbang akhir nih, gerbong paling akhir nih kita nih, antara selamat apa kagak. Tinggal bagaimana kita menyikapi keimanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama takhrujul mauta wa dafainu min tahtil ardi yauman nusur. Sebagaimana dikeluarkannya mayit dari alam kuburnya yang terkubur tadi, dafainun yang terkubur tadi, min tahtil ardi dari bawah bumi, yauman nusur pada hari pembalasan atau hari pembangkitan. Kama qala Allah Ta'ala wa akhrajatil ardu asqalaha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhrajatil ardu asqalaha. Ayat apa ini? Ayat zalzalah ya. Akhrajatil ardu asqalaha idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu astata liyura a'malahum. Tuh ya, yauma idzin yasdurun nas, di hari itu manusia-manusia keluar dari alam kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Untuk apa? Liar untuk bisa melihat, ya, melihat amal-amal mereka. Tuh, mereka keluar tuh. Yauma idzi yasdurun nasu astatal yurau a'malahum liyurau a'malahum, untuk bisa melihat, liyurau a'malahum, amal-amal mereka. Keluar tuh mereka tuh. Masya Allah. Al-Quran tuh saudara. Maka di sini disebutkan oleh Imam Al-Hamami, wa akhrajatil ardu asqalaha, mengambil ayat Quran surah Al-Zalzalah, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan, ya, wa akhrajatil ardu, bumi mengeluarkan asqalaha, beban yang begitu berat. Bumi itu mengeluarkan beban berat. Kita dianggap beban nih oleh bumi. Udah hidup di atas bumi enak banget, ya, semua fasilitas disediakan oleh bumi. Bukannya takut kepada Allah, bukannya tunduk kepada Allah, malah berbuat maksiat. Jangan dianggap bahwa kalau seandainya adanya bala bencana, adanya musibah di alam dunia, ya, dhahar fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Tampak tuh kerusakan yang ada di alam dunia, penyebabnya adalah manusia. Kalau kemudian bumi batuk, bumi bergoncang, itu bukan karena Allah murka, bukan. Bumi murka lantaran di atasnya itu kita berbuat maksiat kepada Allah. Bumi yang murka. Udah enak ada di atas punggungku kata bumi, bukannya engkau taat kepada Allah malah berbuat maksiat. Maka bumi marah, saudara. Allah nggak akan mungkin marah kepada manusia. Allah tuh sayang kepada makhluk, betul kan? Allah sayang kepada makhluk. Namun ketika makhluknya tidak taat kepada Allah, maka yang marah adalah makhluknya Allah, yaitu bumi bergoncang. Maka kalau disebut idza zulzilatil ardu zilzalaha, tatkala bergoncang bumi dengan dahsyatnya, kan gitu kan. Ya, wa akhrajatil ardu asqalaha, maka dikeluarkan oleh bumi beban yang begitu berat yang ada di dalamnya, dimuntahkan tuh oleh bumi, dikeluarkan tuh manusia. Nah, saat itu manusia bertanya kepada bumi, ini kenapa nih bumi kayak gini? Oh, bumi pun menjawab tuh, ya.
kalimatnya wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu malah wa qala insan, maka berkatalah manusia. Ini kenapa di bumi? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, bumi berkata, ya, memberikan kabar. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada saat itu, pada waktu itu bumi itu mengabarkan bi anna rabbaka auhalaha, dengan sesungguhnya Tuhanku memerintahkan diriku untuk menggoncangkan diriku. Nah, saat itu tuh yauma yusaddisu akhbaru, yauma yusaba, yauma yasdurun nasu astata liyuraw a'malahu, maka manusia keluar tuh dari alam kuburnya, keluar mereka, ya, bertanya, dia keluar. Masya Allah, bisa kita bayangkan dahsyatnya itu yang namanya zalzalah, ya, bumi yang bergoncang. Bahasa kitanya kiamat, saudara. Kita ngelihat tsunami aja dahsyatnya luar biasa, apalagi nanti kiamat, ya, betul nggak? Makanya jangan sampai kita mengalami kiamat. Sebelum kiamat kita telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali satu lagi, ya, wasani, dan yang kedua, anfaslu zamani rahatin wa sururin fi haqqi ba'din nas wa amaradun wa auja'un wal la'amun fi haqqin ba'dihim wa kadzalika yaumun nusur sururin fi haqqin ba'din wa gumumin fil ba'din. Yang kedua, kesamaan antara masa atau musim semi dengan yaumun nusur adalah anna faslahu, sesungguhnya musim semi itu zaman rohah, yaitu musim yang rohah, mengembirakan, wasururin, dan menyenangkan, fi haqqin ba'din nas, yang diberikan pada sebagian manusia, wa amradun, dan masa penyakit, wa aujaun, atau masa kepedihan, wal alamun wal la'amun, dan musim penderitaan, bi haqqi ba'din, bagi sebagian yang lain. Wa kadzalika, demikian pula yaumun nusur, demikian pula yaumun nusur, hari pembangkitan, sururin, ada masa yang menyenangkan, fi haqqin ba'din, bagi sebagian manusia, wa gumumin, dan masa yang menyedihkan, fi ba'din, dari sebagian manusia yang lain. Jadi kalau nanti ketika dibangkitkan, ada manusia yang merasakan senang ketika dibangkitkan. Kenapa? Karena kerinduannya untuk bertemu dengan Allah. Karena satu-satunya kenikmatan yang sangat luar biasa yang akan dinikmati oleh orang-orang yang beriman adalah bertemu dengan Allah. Bukan surga, saudara. Ya, bukannya surga. Surga masih kalah kenikmatannya dengan kita bisa menyaksikan Allah dengan sebenar-benarnya. Nanti semua orang yang beriman, orang yang mendapatkan ridha Allah, ketika mereka berada di surga, mereka menunggu kenikmatan yang lebih besar. Apa nikmat itu? Nikmat bertemu dengan Allah. Ana ahabbu liqa'i rabbi. Nabi itu pernah, ya, ketika dicabut ruhnya itu oleh malaikat Israel menyatakan, ya Rasulullah, is'alu ilallah, mintalah kepada Allah, ditunda untuk pencabutan nyawa, ya, untuk pencabutan nyawa ditunda. Kenapa? Syadidatul maut. Yang namanya sakratul maut itu berat, sakit luar biasa, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Anna uhibbu liqa'i rabbi, aku rindu ingin bertemu Allah. Saking rindunya lupa, kagak mau tahu tentang masalah sakit. Gak ada sakit sekecil nih sakit, meskipun dahsyatnya itu sakit, tapi karena rindunya kepada Allah, ingin bertemu Allah. Tuh, ya, kenikmatan yang tidak ada duanya. Surga kecil, saudara. Nikmat surga kita selalu memandang, surga itu indah. Ada lagi yang lebih indah. Apa? Bertemu dengan zatnya Allah Azza wa Jalla. Inilah yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, orang yang mendapatkan ridha Allah
adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah perintahkan bagi kita untuk menyegerakan diri mendapatkan ampunannya, karena kalau sudah mendapatkan ampunan pasti disiapkan oleh Allah surga. Nah, surga ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah, dan orang yang mendapatkan ampunan Allah tiada lain adalah orang yang bertakwa, ya, orang yang bertakwa. Dan bertakwa itu bukan cuma sekedar liimtithalil awamir wa ijtinabun nawahi, bukan hanya sekedar mampu untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah saja, tidak. Allah sebut tuh dengan ayat yang lain, walladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaib wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, bukan hanya sekedar melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, namun juga mau bersedekah. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra, mampu menafkahkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sedih maupun dalam keadaan gembira, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, saudara. Ya, mampu untuk mensedekahkan. Terkadang kita dalam keadaan sempit, kita antar aja dah, masih sedikit rezekinya. Nah, begitu. Jangan, saudara. Ya, jangan. Karena yang namanya bersedekah, jangan melihat harta kita banyak sedikit. Sedekahkan. Rasul menyatakan, man lam yashkur qalilan lam yashkur katsira. Siapa orang yang tidak mau bersedekah dengan asbab karena sedikit, ya, man lam yashkur, janganlah kalian tidak bersyukur dengan rezeki yang sedikit, karena nanti banyak bisa saja menjadi kufur. Naudzubillah. Kemudian selain bersedekah, yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal qadhibin, mampu menjaga hatinya dari sifat-sifat penyakit-penyakit hati, ya, sifat misalnya amarah, kemudian ujub dan sebagainya. Kemudian juga selain itu wal 'afina 'anil nas, mampu untuk memberi maaf kepada saudara kita yang mendolimi kita. Jangan jadi orang yang pendendam, saudara. Jangan, ya. Tinggalin tuh dendam, jauhin dendam. Mari kalau ada saudara kita minta maaf, kalau perlu kita yang minta maaf duluan, ya. Karena yang namanya dosa kepada manusia itu lebih berat ketimbang dosa kepada Allah. Kalau kita dosa kepada Allah, doa apa? Kita bertobat gampang tobatnya. Syaratnya cuma 3. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah, kita pengen diampuni oleh Allah, syaratnya cuma 3. Yang pertama menyesal, ya, atas dosa tadi. Yang kedua tidak mendekati itu dosa. Yang ketiga tidak melaksanakannya lagi. Itu namanya taubatan nasuha. Namun kalau kita berdosa kepada manusia, kita berbuat dolim kepada manusia, 4 sudah. Yang pertama menyesal, yang kedua tidak mendekat-dekati lagi dengan dosa itu, yang ketiga tidak mengulanginya lagi, dan yang keempat menjelaskan atau merinci dosa yang kita lakukan kepada manusia. Enggak cuma cukup maafin saya ya, enggak cukup begitu, saudara. Wajib dijelaskan tuh dosanya apa. Saya dosa kepada Bapak, kemarin saya ngomongin jamnya jam sekian, harinya hari ini, gitu. Materinya ngomongin Bapak tentang kejelekan Bapak, bla 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 bla. Tuh seperti itu, saudara. Ya. Enggak cuma maafin saya ya, enggak tuh. Ya. Makanya harus kita hati-hati kalau kita mau berbuat jelek kepada manusia. Lebih parah, saudara. Kalau belum dimaafin, ngikut tuh sampai yaumul qiyamah. Betul enggak? Yang ikut sampai yaumul qiyamah, Allah tidak akan memberikan ampunan selama orang yang kita zalimi, orang yang kita jahatin belum memberikan maafnya. Nah itu, saudara, ya. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul mampu untuk bisa menjadi manusia-manusia yang isti'adu fi ahkamis syariah. Baik. Wasadis wallahu a'lam bisawab anna man akala fi fasli siyatin ta'amun. Ada yang mau ditanyakan?
Betul. Dengan berkaitan dengan tadi pada sama manusia, kita Iya. menjelaskan ya apa yang pernah kita lakukan kepada mereka. Seandainya nih, rata-rata manusia kan punya marah gitu kan. Nah, seandainya terus kita memberikan penjelasan itu yang dilakukan kepada mereka marah, itu gimana ini? Tuh. Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, kan gitu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu perintah Allah tuh. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman bersabarlah, kan gitu. Ya kalau seandainya kita sudah menjelaskan tentang perbuatan kita kepada dirinya, kemudian dia nggak bersabar, bukan orang beriman tuh. Tapi kita nggak boleh ngomong gitu, tetap aja dia mau ngapain ya karena kita yang salah. Kamu kalau seandainya dia marah, ya wajar karena kita berbuat salah kepada dirinya. Nah kita terima tuh, sabar juga terima. Nah sabarin dah, kita dibales, ya balas nggak apa-apa, sabarin tuh. Karena kita, ya karena konsekuensinya kan begitu. Makanya jangan kita berbuat salah kepada manusia, jangan berbuat zalim kepada manusia. Hindarin, jauhin perbuatan-perbuatan zalim kepada manusia. Karena yang jelas orang yang kita zalimin gak akan mungkin mau menerima begitu aja. Konsekuensinya kalau kita katakan, kalau kita jabarkan tentang perbuatan kita kepada dirinya, ya konsekuensinya kita harus menerima apa yang akan diberikan oleh dirinya, kan gitu. Ya kan, otomatis tuh. Nah di situ ada kesabarannya. Kalau kita ada yang beriman, saya sudah mengatakan begitu. Jangan langsung buru-buru gue kasih tahu lo, kesalahan gue begini. Malah lo kagak terima. Itu namanya salah. Harusnya nerima gitu loh. Ya karena konsekuensinya kan kita kasih tahu tuh kesalahan kita kepada dirinya. Masalah nanti dia mau berbuat apa, itu urusan dia. Nah kita kembali lagi. Termasuk nggak kita orang yang beriman? Kalau kita orang beriman, wasabiru isbiru wasabiru warabitu. Ya, sabar, terima dah gitu. Ya, terima. Ya mudah-mudahan dengan dia membalas maka Allah ridha kepada kita gitu. Ya karena nggak ada lagi mau gimana, orang urusan dia. Betul kan? Ya terima. Jangan malah kita mentang-mentang. Wah, lu nggak terima, lu ngomong kayak gini, wah malah nantang ya. Itu namanya betul-betul kagak ikhlas untuk meminta maaf. Itu nggak ikhlas. Ikhlaslah minta maaf. Dengan kesabaran kita ngomongin sama orang yang kita zalimin. Saya tahu konsekuensinya, pasti dia marah banget nih sama saya. Udah nggak apa-apa lah, mau dimarahin, mau ditempelin nggak apa-apa dah, gue terima dah, gitu. Ya, gitu, terima dah, ya, masya Allah. Gitu ya, cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala asrafna fatub 'alaina tauba taghsil kull hauba wasul lana al-awradi wa amini ar-rawati waghfir liwalidina rabbi wa mawludina والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل السول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه إلى الغطاس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعليكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.